Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan melanjutkan materi kemarin tentang mengenal negara-negara ASEAN. Kemarin kita mengenal negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk ke negara yang kedua, yaitu Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam pada tahun 1941 sudah mulai memeluk agama Islam ketika pendudukan oleh Jepang. Tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Nah, Brunei Darussalam pun beralih diduduki oleh Inggris. Nah, Brunei Darussalam menjadi persemakmuran Inggris hingga tahun 1984. Dan di tahun 1984, Brunei Darussalam menjadi negara yang berbentuk kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Nah, sekarang kita akan masuk ke keadaan geografis dari Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak di 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Memang luasnya cukup sempit ya, tidak begitu luas. Nah, Brunei Darussalam berdasarkan letak astronomisnya beriklim tropis. Sekarang kita masuk ke pembagian wilayah dari Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah bagian barat dan bagian timur, di mana bagian timur masuk ke wilayah Temburong dan di bagian barat masuk ke wilayah Belait, Tutong, dan Brunei Muara. Nah, itu ada warna-warnanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke batas wilayah Brunei. Jadi Brunei itu letaknya dekat Pulau Kalimantan dan dekat dengan Malaysia, sangat dekat dengan Malaysia. Nah, batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan sebelah barat, timur, dan selatan berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Luas wilayah Brunei Darussalam adalah hanya 5.765 km persegi. Sekarang masuk ke bentang alam dari Brunei Darussalam. Di pantai bagian utara Brunei Darussalam merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan tempat ini di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Nah, sekarang bagian selatannya nih berbatasan langsung dengan negara Sarawak. Tadi kan kalian sudah lihat ya petanya, di bawahnya itu ada Malaysia. Nah, ketinggian daerah selatan berkisar antara 1.000 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari lereng pegunungan Krokar. Di bagian baratnya, wilayah Brunei Darussalam terdapat aliran Sungai Baram, di mana aliran sungai ini sangat penting. Sungai ini sangat penting bagi Brunei karena sebagai sarana atau tempat untuk transportasi. Nah, sekarang kita lanjut ke jumlah penduduk Brunei Darussalam. Tadi luasnya sekitar 5.000 km persegi, sekarang jumlah penduduknya hanya dihuni oleh 437.479 jiwa saja di tahun 2020. Jadi selain wilayahnya yang sempit atau kecil, jumlah penduduknya juga sedikit. 10% penduduk Brunei beragama Islam dan 12%-nya beragama Buddha dan 9%-nya beragama Kristen. Nah, sedangkan etnis yang terdapat di Brunei ada etnis Melayu, etnis Tionghoa, dan etnis pendatang. Nah, sekarang kita akan masuk ke perekonomian dari Brunei Darussalam. Walaupun jumlah penduduknya sedikit, luas wilayahnya sempit, tapi negara Brunei Darussalam adalah negara yang pendapatan per kepala keluarga atau pendapatan per kapitanya yang tertinggi di ASEAN. Nah, dari mana sih sumbernya? Brunei Darussalam mengekspor minyak bumi. Nah, minyak bumi di Brunei Darussalam ini sangat melimpah. Selain minyak bumi, ada juga gas alam, ada industri bahan makanan, ada industri tekstil, dan ada industri bahan bangunan. Selain melakukan kegiatan ekspor, Brunei Darussalam juga melakukan kegiatan impor.
Nah, kita kan sudah belajar ya, mengapa negara-negara melakukan kegiatan impor, karena negara tersebut mungkin belum mampu menghasilkan komoditas tersebut atau mungkin lebih efisien melakukan impor daripada memproduksi sendiri. Nah, ini adalah komoditas yang diimpor oleh Brunei Darussalam. Yang pertama adalah mesin-mesin, yang kedua adalah alat transportasi, dan yang ketiga adalah bahan-bahan kimia. Potensi dari sumber daya alam di Brunei Darussalam. Yang pertama udah pasti ada minyak bumi, lalu gas alam, dan ada penangkapan ikan, ada pertanian. Pertaniannya ada pertanian padi, pertanian sagu, dan pertanian ubi kayu. Nah, kerjasama yang dilakukan Brunei, ada kerjasama internasional, yaitu kerjasama yang dilakukan dengan banyak negara di seluruh dunia, yaitu ada kerjasama bersama World Trade Organization atau WTO, dan kerjasama bersama G7, ada juga OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries, jadi negara-negara pengekspor minyak ya. Terus ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, ada juga OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, yang terdiri dari 57 negara anggotanya. Selain kerjasama internasional, Brunei Darussalam juga melakukan kerjasama regional, yaitu bersama ASEAN. Dan adapun kerjasama bilateral antara Brunei Darussalam dengan Indonesia adalah melalui kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspornya, Brunei mengekspor kapas, besi, dan baja, dan mengimpor semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi dari Indonesia. Nah, hari ini cukup sekian materi tentang Brunei Darussalam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.